Tong poho, subrek, like, komen, jeung bagikan ka babaturan Saria B menang ilmu. Assalamualaikum geng, kembali lagi dengan Ridwan Project ya. Di video kali ini Ridwan Project kedatangan sebuah mobil remote. Ini. Ini kerusakannya katanya dia gak bisa jalan ya, mundur juga gak bisa, yang berfungsi cuman berbeloknya aja ya. Oke, kita tes dulu ya. Kita nyalakan. Dia ketika ditekan maju dan mundur dia tidak berfungsi ya untuk bagian dinamo belakangnya, dan hanya berfungsi bagian berbeloknya aja ya. Seperti di video ya, dia hanya berfungsi untuk bagian berbeloknya aja ya. Untuk roda bagian belakangnya dia tidak berfungsi ya. Kita tekan-tekan pun dia gak mau ya, yang hanya hidup itu lampunya aja ya. Biasanya kerusakan seperti ini ya yang sering terjadi di bagian motor bagian belakang ya. Motornya udah rusak, dinamonya ini udah rusak biasanya ya di bagian sini, karena terlalu sering pakai ngedip ya. Setelah saya amati dan bolak-balik sana sini, kita memutuskan untuk mengecek dulu di bagian dinamonya ya. Jangan ke bagian controller, kita cek dulu untuk di bagian dinamonya ya. Kita buka dulu untuk bannya ya agar memudahkan pekerjaan. Kita buka juga untuk bagian sebleker belakangnya ya. Cara membukanya cukup mudah ya, karena di sini menggunakan klip. Kita tinggal tekan saja untuk bagian klipnya ya, dan angkat keluar ya. Nah, seperti ini udah terlepas ya. Yang satunya lagi juga sama ya. Nah, bagian sini nih, ini ada kelipannya. Kita tekan saja menggunakan tang ya, lalu kita angkat. Ini sudah terlepas ya untuk bagian seblekernya. Lalu kita copot untuk bagian sasisnya ya. Kita tekan saja ya di bagian kelipan ini menggunakan obeng ya. Caranya seperti ini ya, perhatikan. Nah, seperti ini ya, ini sudah terlepas ya. Lanjut kita bongkar dulu ya untuk bautnya. Kita akan melakukan pengecekan di bagian dinamo. Ini sudah terlepas ya, langsung kita bongkar saja. Penampakan dalamnya seperti ini ya. Kita akan lakukan pengecekan ya, apakah ada listrik yang masuk ke dinamonya. Kita menggunakan dua metode ya. Yang pertama kita menggunakan multimeter ya di skala DC, apakah ada tegangan masuk ke dinamo. Yang kedua menggunakan cara simple ya, yaitu menggunakan sebuah LED. LED-nya seperti ini ya. Boleh juga menggunakan LED bekas lampu yang ada bensin itu ya, bensin yang ada lampunya itu, boleh seperti itu ya. Oke, kita akan menggunakan metode pertama yaitu menggunakan metode multitaster ya. Kita akan lakukan pengecekan tegangan ya, apakah ada tegangan yang masuk ke dalam dinamo. Kita atur multimeter di skala DC ya. Biasanya untuk tegangan masuk ke dinamo itu sekitar tegangan 3,5 volt ya, atau bahkan lebih ya. Kita tempelkan probe hitam dan probe merahnya di bagian dinamo ya, yang sudah disolder. Lalu kita coba tekan untuk remote-nya ya. Oke ya, di sini kelihatannya tegangannya tidak masuk ya ke dinamo ya. Bisa dikatakan ini untuk kerusakan bukan di bagian dinamo ya, karena di sini ditekan pun gak ada reaksi ya. Lanjut kita menggunakan metode kedua ya. Metode kedua kita menggunakan sebuah LED ya. Caranya sama, kita tempelkan saja ya. Untuk polarisnya bolak-balik saja, sama saja ya.
Kita perhatikan mata LED-nya. Bisa dikatakan ya di sini untuk arusnya tidak ada ya. Berarti kerusakan bukan di bagian dinamo ya. Bisa juga di bagian controller, bagian dalam mobil ya. Kita cek sekali lagi ya menggunakan multimeter. Kita akan tes lagi ya. Dan hasilnya benar ya, gak ada tegangan yang masuk. Untuk memastikan dinamo ini benar-benar masih bagus ya dan masih hidup, kita gunakan power supply ya, atau baterai ataupun apalah ya. Kita akan cek dinamonya dulu ya, apakah masih berputar atau tidak ya. Sini saya menggunakan power supply ya dengan tegangan 3,8 volt. 3 volt juga bisa ya. Kita matikan dulu ya untuk saklar on off-nya di bagian mobil agar tidak konslet ya untuk bagian controllernya. Lalu kita kasih tanda ya, lakban ataupun apa. Kita cek ya. Dan di sini untuk bagian dinamonya masih bagus ya. Berarti di sini kerusakan bukan di dinamo ya, melainkan di bagian controller. Oke, kita akan bongkar untuk bagian dalamnya ya. Tapi sebelum kita bongkar, kita rakit lagi ya untuk bagian ban belakangnya. Bagian gearbox belakangnya kita lakukan pemasangan ulang ya. Kita rapikan lagi. Pasang-pasangkan lagi untuk bautnya ya. Sebelah kerennya juga dipasangkan lagi. Dan seperti ini hasilnya. Lanjut kita akan melakukan pembongkaran untuk bagian dalamnya ya. Kita akan mengecek dulu untuk bagian controller. Oke, seperti ini ya bagian dalamnya ya. Dan ditemukan di sini ada sebuah kabel yang lepas ya. Kayaknya ini penyakitnya ya. Nah, ini kabel ini ya. Kita zoom ya. Nah, kabel ini. Nah, ini nih kabel ini ya. Jadi ini menuju dinamo yang tadi ya, yang kita bongkar. Kelihatannya dia lepas ya dari solderannya. Untuk pengecekan controller, kita lakukan pengecekan dulu ya untuk bagian controllernya. Apakah controllernya benar-benar masih bagus. Caranya sama seperti di awal ya. Kita gunakan dua metodenya. Yang pertama kita gunakan multimeter ya. Caranya seperti di awal ya. Kita tempelkan probe merah dan probe hitam ya di kabel dinamo yang menuju dinamo ya. Kita on-kan dulu ya untuk bagian saklarnya. Nah, ini udah hidup ya. Ini kita cek dulu ya. Lalu kita tekan untuk bagian remote-nya. Dan ini tegangannya ada ya. Di sini untuk bagian kontrolernya masih bagus. Tegangannya keluar ya 3,5 volt. Kalau kalian tidak mempunyai multimeter, tidak ada cara kedua ya, yaitu menggunakan sebuah LED. LED-nya seperti ini ya. Kita tempelkan di bagian ini ya. Kabel yang menuju dinamo belakang ya. Perhatikan ya untuk LED-nya. Untuk penempelannya seperti di video ya. Oke, kita lakukan
Maaf ya, ini belum connect ya untuk kakinya. Kita coba lagi ya. Oke, ini hidup ya. Untuk lampunya juga hidup ya. Oke, kita akan melakukan penyolderan ulang di bagian yang lepas tadi ya. Perhatikan videonya ya. Bagian sini kita lakukan penyolderan ulang ya. Dan ini hasilnya setelah kita solder ya. Kita tes dulu ya. Kita on kan. Dan ini udah gerak ya untuk dinamonya ya. Berarti kerusakan bukan dinamo dan juga bukan bagian controller ya. Kita pasangkan dulu untuk bannya ya, biar kelihatan ya bahwa ini sudah berfungsi. Nah, ini udah berfungsi ya. Untuk maju mundurnya juga sudah berfungsi ya. Oke ya geng, masalah sudah teratasi ya. Ternyata masalahnya itu bukan di bagian dinamo ataupun di bagian kontrolnya. Masalahnya hanya solderannya lepas ya. Banyak kejadiannya untuk mobil Rema seperti ini. Biasanya kerusakannya itu di bagian gearbox atau di belakang ya, bagian dinamo. Dinamonya itu, untuk bagian dinamonya itu rusak ya. Biasanya aus untuk bagian kuningannya. Dan di sini hanya lepas saja ya di bagian solderan sini ya. Kita tambahkan lem ya, agar kabelnya itu lebih kuat dan tidak mudah lepas. Seperti ini ya. Lanjut kita rakit lagi ya untuk bagian penutupnya. Kita baut ulang ya, rapikan seperti semula. Lalu kita tes lagi ya. Kita hidupkan tombol on off nya. Dan ini kalibrasi ya. Ini berfungsi normal semuanya ya, untuk bagian maju mundur dan juga komset setir bulak beloknya juga berfungsi ya. Jika kalian mempunyai mobil remote dengan kerusakan yang sama ya seperti di video ini, silahkan kalian cek dulu ya untuk bagian dinamonya. Jangan cek bagian kontrolernya, kita cek untuk dulu bagian dinamonya ya. Apakah dinamonya rusak? Kita cek untuk bagian yang kecil-kecil dulu ya, yang mudah-mudah dulu aja. Masalah kali ini sudah teratasi ya geng. Masalahnya itu cuman di bagian soldernya lepas ya. Untuk bagian dinamonya aman ini ya. Untuk bagian kontrolernya juga aman ya. Hatur nuhun untuk para geng-geng semuanya ya sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen dan juga subscribe-nya ya, dan juga bagikan ke bebaturan manehnya. Hatur nuhun.